Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, kita lanjutkan penjelasan atau kita mulai penjelasan dari kitab Al-Manzumah Al-Baiquniyah fi fan al-mustalah al-hadis. Setelah sebelumnya dibahas berkenaan dengan mabadi ulum mustalahil hadis. Baik. Sebelum kita masuk perlu diperhatikan atau perlu kita kenali terlebih dahulu berkenaan dengan penulis. Ya. Beliau rahimahullahu taala, nama beliau ada perbedaan di kalangan ulama, ada yang mengatakan namanya Umar, ada yang mengatakan namanya Toha. Cuman bapaknya Ibn Muhammad Ibn Fatuh Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Ini dalam mazhab fikih beliau termasuk muhaddis dari kalangan Syafi'iyah. Ini nama lengkap beliau Umar atau Toha. Ada dua pandangan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan Umar bin Muhammad Ibn Fatuh dan ada yang mengatakan Toha bin Muhammad Ibn Fatuh Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Sebagian ulama mengatakan bahwa Baiquni ini adalah nisbat kepada kota atau kampung yang namanya Baiqun. Qaryah Baiqun. Kota yang atau kampung yang bernama Baiqun. Salah satu kota di Azerbaijan sekarang ya. Azerbaijan. Nah, ke situ nisbatnya Baiquni, yang ini nisbat kepada desa yang namanya Baiqun. Nah, beliau rahimahullahu taala tidak banyak diketahui. Itu saja. Tidak ada informasi lebih tentang beliau rahimahullahu taala. Ya, cuman diketahui namanya, itu pun namanya diperselisihkan. Ya, tahun meninggalnya juga tidak diketahui secara pasti. Cuman dikatakan kana hayyan sana 1080 Hijriah. Ya. 1080 Hijriah. Dikatakan kana hayyan, yakni pada tahun 1080 Hijriah beliau masih hidup, tapi tidak tahu kapan tepatnya meninggal. Kapan tepatnya meninggal? Sudah sampai sini? Dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada siapa yang dikehendaki. Dan menunjukkan bahwasanya yang menjadi ibrah dalam ilmu adalah keikhlasan. Keikhlasan. Jelas ya? Al-Baiquni rahimahullah, kita enggak tahu informasi lebih tentang beliau kecuali ini saja. Ya, ini kalau seandainya dalam ilmu hadis misalnya bisa jadi dikatakan majhul, tidak diketahui. Nah, tapi beliau masyhur orangnya. Cuman masalahnya informasi lebih tentang beliau tidak ada. Nah, bersamaan dengan itu kitab yang beliau tulis Manzumah Al-Baiquniyah adalah salah satu kitab yang paling masyhur di ulama masyriq, di ulama bagian timur. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ketika seorang ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-qabul, diterima. Ya, diterima amalannya, diterima buah amalannya di tengah-tengah umat walaupun dianya tidak dikenal. Yani walaupun dianya tidak terlalu terkenal. Ya kan? Nah, kita tahu informasi tentang beliau kecuali ini saja. Ya, kecuali ini saja, bagaimana siapa guru-gurunya, siapa murid-muridnya secara detail. Tidak seperti ulama lain yang masyhur. Maka tidak perlu seorang itu dikenal di muka bumi ini, selama dia diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala, maka namanya akan tetap dikenal oleh manusia-manusia yang datang setelahnya. Kata begini, maka ini menunjukkan ketinggian ikhlas beliau rahimahullahu ta'ala, keikhlasan beliau rahimahullah ta'ala dalam masalah ini atau dalam menulis kitab ini, sampai-sampai kitabnya masyhur walaupun penulisnya tidak masyhur. Baik.
Kemudian berkenaan dengan manzumah yang kita bahas. Judulnya adalah Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Baiquni itu kan nisbat ya, nisbat kepada kampung Baiqun. Nah, beliau menamakan manzumahnya dengan Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Apa itu Al-Manzumah? Manzumah itu kumpulan nazam. Nazam itu bait syair. Asalnya kumpulan bait-bait syair dalam bahasa Arab itu dikenal dengan istilah qasidah. Namanya apa? Qasidah. Kumpulan bait-bait syair itu namanya apa? Qasidah. Makanya kayak kitabnya Ibnu Qayyim Nuniyah dikatakan qasidah nuniyah. Ini kumpulan bait syair yang akhirannya semuanya huruf nun. Dikatakan apa? Qasidah haiyah. Akidahnya Ibnu Abi Daud, qasidah haiyah, karena semua bait syairnya ujungnya semua huruf ha. Ada qasidah lamiyah Ibnu Taimiyah, karena akhirannya semua huruf lam. Nah, qasidah itu adalah kumpulan bait-bait syair. Kalau bait syairnya dalam masalah ilmu biasanya digunakan istilah manzumah. Nah, jadi manzumah itu sama seperti qasidah, cuman kalau qasidahnya dalam masalah ilmu maka dinamakan apa? Manzumah. Kalau tidak berkenaan dengan ilmu dikatakan qasidah. Misalnya diwan penyair-penyair Arab zaman dahulu, ya, atau penyair-penyair orang musyrikin terdahulu. Mereka punya qasidah. Tidak ada hubungannya dengan ilmu agama. Tapi itu kumpulan bait syair dinamakan apa? Qasidah. Nah, kalau qasidahnya itu dalam hal ilmu maka namanya apa? Manzumah. Namanya manzumah. Jadi judulnya adalah Al-Manzumatul Baiquniyah. Nisbat kepada yakni nasab beliau Baiquni. Nah, dan tentunya kalau kita lihat pembahasannya ya sudah dipelajari sebelumnya ya, bahwa maudhu pembahasan dari Al-Manzumah Al-Baiquniyah adalah dalam ilmu hadis dirayatan ya, ilmu hadis dirayat atau ilmu mustalahul hadis. Nah, Manzumah Al-Baiquniyah ini termasuk mutun yang ringkas ya, karena hanya terdiri dari 34 bait syair. Nah, ini termasuk manzumah yang ringkas dalam mustalahul hadis. Baik. Dan pembahasan yang beliau sebutkan di dalam manzumah ini belum mencakup mayoritas kebanyakan pembahasan mustalah. Ya, masih banyak pembahasan mustalah yang beliau tidak singgung di sini. Ya, tidak sampai sini. Dan secara umum manhajiyah beliau dalam manzumah ini beliau hanya memperkenalkan dan memberikan definisi terhadap jenis-jenis hadis. Jenis hadis ini namanya ini, definisinya ini. Hadis ini namanya ini, definisinya ini. Baik. Dan beliau tidak menyinggung masalah hukumnya, yakni apakah hukumnya makbul atau mardud, diterima atau ditolak. Beliau hanya sebutkan definisi tanpa menyinggung masalah apa? Masalah hukumnya. Dan ini satu poin kekurangan tersendiri ya pada manzumah beliau rahimahullah, di mana beliau hanya menyebutkan definisi dari ilmu hadis, dari jenis-jenis hadis, tapi beliau tidak menyebutkan menyebutkan hukumnya. Baik, saya kira ini sebagai pengantar. Dan satu hal yang terakhir juga yang butuh diketahui berkenaan dengan Manzumah Baiquniyah ini, Manzumah Baiquniyah ini tidak memiliki sanad yang bersambung sampai ke penulisnya. Tidak sampai sini, tidak memiliki sanad yang bersambung sampai ke penulisnya. Tidak diketahui. Tapi penisbatan buku ini kepada Baiquniyah, cuman sanad kesananya nggak ketemu, maksudnya. Tapi kalau penulisnya beliau jelas itu dimaklum. Cuman sanad menuju ke beliau tidak ditemukan. Dan ada beberapa buku-buku kaum muslimin, ulama yang penulisnya jelas dia penulisnya, ya, tapi sanad ke sana nggak nyambung. Seperti misalnya walaupun diperselisihkan seperti Tuhfatul Atfal dalam tajwid. Kemudian juga Syarhus Sunnah Al-Barbahari. Syarhus Sunnah karya Al-Barbahari itu jelas penulisnya beliau, cuma sanad ke sana nggak syah, nggak ada. Sampai sini.
Malah ada kitab-kitab yang diberkahi oleh Allah Ta'ala dalam keadaan tidak ditahu siapa penulisnya. Khilaf di kalangan ulama dan sulit untuk menentukan. Misalnya dalam masalah sorof, Nazmul Maqsud dalam ilmu sorof. Ini dari ketahui siapa penulisnya, yakni diperselisihkan siapa penulisnya yang sebenarnya. Ada yang mengatakan Imam Abu Hanifah, ada yang mengatakan selainnya. Tapi bersamaan dengan itu, ini matan Nazmul Maqsud, ini matan sorof dalam bentuk nazom yang paling ringkas, mubarak, dipelajari di oleh kaum muslimin. Dan sampai sini bersama dengan itu penulisnya tidak diketahui. Ya, dan itu tidak memberikan mudarat sama sekali. Tidak memberikan mudarat, yakni ada sanadnya bersambung atau tidak, intinya penulisnya jelas. Atau bahkan ketika penulisnya pun tidak diketahui, selama bukunya manfaatnya besar dan memang semuanya pembahasannya benar, nggak ada masalah. Jelas sampai sini, nggak ada masalah diajarkan. Tidak ada masalah diajarkan. Karena inti dari ilmu adalah isinya, bukan siapa yang mengucapkan. Sampai Lamiyah Ibnu Taimiyah sendiri diperselesaikan apakah syah dari Ibnu Taimiyah itu manzumah Lamiyah atau tidak. Banyak ulama yang mengingkari penisbatannya kepada Ibnu Taimiyah dan sebagian lain menetapkan mengesahkan sanadnya. Jelas ya? Tapi intinya adalah semua kandungan di dalamnya syah apa benar. Nah, karena itulah dibahas dan disyarah oleh para ulama. Baik, saya kira ini pengantar berkenaan dengan Manzumah Al-Baiquni, dan Manzumah ini walaupun sangat ringkas, banyak sekali ulama yang mensyarah. Banyak sekali ulama yang mensyarah. Dari zaman dahulu sejak dari ditulisnya kitab ini sampai zaman sekarang, termasuk kitab yang paling banyak syarahnya. Ada hasyiahnya juga. Ya. Nah, maka ini kitab yang mubarak bila syak. Nah, saya kira ini pengantar berkenaan dengan Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Sekarang kita masuk membacakan baitnya. Kata beliau rahimahullah, siapa yang sudah punya matanya? Sudah berapa? Sudah punya semua kan? Ya, ada yang belum ya? Baik. Dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada khilaf dalam masalah penetapan basmalah di awal manzumah, yakni di sebagian manuskrip tidak ada bismillah di awalnya, tidak ada, langsung abda'u bil hamdi musalliyan ala. Di sebagian manuskrip. Di manuskrip yang lain ada penyebutan bismillah di awalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Baru abda'u bil hamdi musalliyan ala. Dan para ulama berbeda pendapat mengenai apa hukumnya membuka manzumah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian ulama tidak menganjurkan membuka manzumah karena itu bait-bait syair. Maka tidak dianjurkan membuka dengan basmalah. Dan sebagian lain mengatakan tetap dianjurkan. Apalagi di sini manzumahnya ilmu, kan begitu. Maka dianjurkan membuka dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Qala rahimahullahu taala, qala Al-Baiquni rahimahullahu taala, abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa dhi min aqsamil hadits iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Ini muqaddimah dari beliau rahimahullahu taala. Kata beliau, abda'u bil hamdi, aku memulai dengan hamdalah. Kalau ulama yang berpendapat bahwa Baiquniyah tidak dibuka dengan basmalah, aman. Abda'u bil hamdi, saya memulai dengan hamdalah. Tapi kalau ulama yang berpendapat bahwa ada basmalah di awal hamdalah, di awal Baiquniyah, maka ini menjadi iskal. Bagaimana bisa Baiquni mengatakan abda'u bil hamd, aku memulai dengan hamdalah, padahal sebelumnya sudah ada apa? Bismillahirrahmanirrahim, kan begitu ya? Ya. Bagi ulama yang mengatakan enggak ada Bismillahirrahmanirrahim di awal Baiquniyah, tidak ada masalah dia. Berarti betul-betul dibuka dengan hamdalah. Tapi bagi yang mengatakan ada Bismillahirrahmanirrahim di awal, maka mereka mengatakan abda'u bil hamdi, aku memulai dengan hamdalah, yakni al-bada'an nisbiyah. Ya. Permulaannya sifatnya nisbi. Yakni dari bait-bait syair ini saya memulai dengan apa? Hamdalah. Ya. Adapun pembukaan hakiki adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jelas sampai sini? Ala kulli hal, kata beliau rahimahullah, abda'u bil hamdi musalliyan ala. Musalliyan di sini adalah hal. I'rabnya hal. Jadi saya memulai dengan hamdalah seraya bersalawat, musalliyan ala, bersalawat kepada siapa?
Muhammadin khairi nabiyyin ursila, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terbaik yang telah diutus, yang pernah diutus oleh Allah taala. Baik. Di sini penulis rahimahullahu taala membuka manzumahnya dengan hamdalah dan salawat. Ya. Dan kalau kita memilih pendapat yang mengatakan ada basmalah, berarti 3 pendahuluannya. Basmalah, hamdalah dengan salawat. Kata para ulama, afdolnya kalau seorang menulis minimal ada 4 pendahuluan. Minimal sunnahnya 4 pendahuluan. Atau kalau seorang ceramah, ya minimal muqaddimahnya dalam ceramah itu 4. Yang pertama basmalah, yang kedua hamdalah, yang ketiga salawat, yang keempat taslim. Kapan sudah terkumpul 4 sudah muqaddimah selesai. Sudah bagus muqaddimahnya. Baik, ada basmalah, hamdalah, salawat dan taslim. Di sini penulis rahimahullah di bait syair hanya menyebutkan hamdalah dan salawat. Ya, hamdalah dan salawat. Jelas? Dan Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan dianjurkan bagi orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dengan mulut maupun tulisan, dianjurkan dengan menggandengkannya dengan salam. Dimakruhkan dipisahkan. Salawat saja tidak pakai salam, atau salam saja tapi tidak pakai salawat. Ya, dianjurkan digabungkan keduanya. Berdasarkan firman Allah taala, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu." Shallu wa sallimu digabungkan dua-duanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallimu tasliman. Baik, kita lihat di bait yang pertama. Kata beliau, "Abda'u bil hamd." Aku memulai dengan alhamd. Apa itu alhamdu? Alhamdu itu kata para ulama adalah as-sana. As-sana al-jamil ala sifatin ikhtiyariyah. As-sana al-jamil ala sifatin ikhtiyariyah. Hamdun adalah pujian. Ya, pujian atas sifat ikhtiyariyah. Sifat apa? Ikhtiyariyah. Apa itu sifat ikhtiyariyah? Sifat yang terpuji pada diri seorang yang sifatnya muktasab. Ini kalau kita berbicara hamdun secara umum ya. Muktasab, yakni bukan sifat bawaannya dia. Bukan sifat bawaan. Memuji seseorang atas sifat yang bukan sifat bawaannya. Sifat ikhtiyariyah lawannya sifat jibiliyah. Sifat jibiliyah itu bawaan. Misalnya muka kita. Muka kita ini sifat jibiliyah, ya kan? Karena dari sananya seperti itu. Rambutnya juga seperti itu, tingginya, gemuknya. Itu sifat jibiliyah semua namanya. Jelas? Nah, kalau kita memuji seorang karena sifat jibiliyah, itu namanya madhun. Namanya apa? Madhun. Madah. Nah, jadi hamdun adalah as-sana al-jamil as-sana al-jamil ala sifatin ikhtiyariyah. Memuji seseorang atas sifat ikhtiyariyah, bukan sifat bawaan. Kalau madhun, madah itu as-sana al-jamil ala sifatin jibiliyah. Jibiliyah itu sifat bawaan. Misalnya, kalau saya bilang sama seorang, kamu gagah. Ini namanya apa? Madah, bukan ham. Karena gagah itu bawaan, ini bukan dia yang pilih, Allah yang kasih dia seperti itu. Jelas? Itu bukan ham, itu namanya madah. Ada katakan dia dipuji bahwa dia orangnya tinggi. Nah, ini madah. Karena tinggi pendek itu sifat ya jibiliyah. Tapi kalau dikatakan dia orangnya pemurah, nah ini namanya hamd. Karena pemurah itu bukan sifat bawaan. Baik, bukan sifat bawaan. Dia orangnya misalnya suka menolong orang misalnya, dipuji. Maka yang seperti ini namanya hamdun. Baik. Nah, hamdun
kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan sekedar memuji Allah atas sifat-sifatnya, tapi ma'al mahabbati wat ta'zim, disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Ini definisi secara bahasa ini. yakni kalau kita berbicara tentang manusia. Kalau kita berbicara tentang Allah, maka hamdun artinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, jelas? Memuji sifat-sifat Allah taala ma'al mahabbati wat ta'zim, disertai dengan kecintaan dan apa? Pengagungan. Disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Nah, maka hamdun yang sempurna itu hanya apa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Hamdun yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat di sini abda'u bil hamdi maksudnya bil hamdilillah, kan begitu. Bukan siapa-siapa yang saya puji, Allah Subhanahu wa taala. Kalimat huruf alif lam pada kata alhamdu di situ bermakna apa alif lamnya? Listighraqil jinsi. Ya, yakni semua jenis pujian itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua yang namanya hamdun, semua milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Abda'u bil hamdi. Aku memulai dengan hamd, pujian. Memuji Allah Subhanahu wa taala disertai dengan pengagungan dan kecintaan dan pengagungan kepada Allah. Musalliyan ala, seraya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musalliyan as-salat secara bahasa bermakna ad-du'a. Secara bahasa salat bermakna apa? Ad-du'a. Dan ada yang mengatakan ad-du'a bi khair. Ad-du'a bi khair, mendoakan kebaikan, bukan mendoakan keburukan. Ini secara bahasa. Adapun salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud di sini tentunya salawat dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka makna salawat Allah kepada makhluknya adalah sana'uhu fil mala'il a'la. Ketika dikatakan Allah bersalawat kepada Nabi, maksudnya Allah memuji beliau di hadapan para malaikat. Jelas ya? Maka makna salawat Allah kepada makhluk adalah sana'uhu fil mala'il a'la. Allah memujinya di hadapan para malaikat. Maka kalau kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, maka maknanya ya Allah, pujilah Nabi Muhammad di hadapan para malaikat. Itu maknanya. Jelas? Kalau dikatakan Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam, maka maknanya semoga Allah memuji beliau di hadapan para malaikat. Itu makna salawat Allah kepada makhluk. Dan ini yang dimaksud tentunya di sini. Kata beliau rahimahullahu taala, abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu dari dua nama beliau yang tersebut dalam Al-Qur'an. Hanya ada dua. Beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa nama, dua di antaranya tersebut dalam Al-Qur'an, yaitu Muhammad dan Ahmad. Muhammadur Rasulullah dalam surah As-Saff, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini dua nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tersebut dalam Al-Qur'an. Khairi nabiyyin ursila. Beliau adalah nabi terbaik yang diutus. Perhatikan, khairi nabiyyin ursila. Sebaik-baik nabi yang terutus. Di sini beliau menggunakan kata nabi dan menggunakan kata rasul. Ursila. Menunjukkan ada isyarat pembahasan mengenai adanya perbedaan antara nabi dan rasul. Langsung sini. Khairi nabiyyin ursila. Sebaik-baik nabi yang diutus. Apa perbedaannya nabi dan rasul? Atau sebelumnya? Beliau adalah nabi terbaik yang diutus, dan ini dalilnya sangat banyak. Tentunya kesepakatan para ulama. Para ulama sepakat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan rasul yang terbaik. Dalilnya sangat banyak. Misalnya tentang kisah syafaatul uzma. Ya, syafaatul uzma di mana semua nabi mengatakan nafsi, tidak ada yang mau memberi syafaat. Semuanya beruzur. Kemudian bukti dari yang lain ketika beliau mau mi'raj ke langit, beliau sholat di Baitul Maqdis mengimami semua nabi di belakang beliau. Ini juga
menunjukkan beliau nabi yang terbaik. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Saya adalah pimpinannya semua manusia pada hari kiamat. Maka ini tegas menunjukkan beliau adalah nabi yang terbaik yang pernah diutus. Baik. Sekarang apa bedanya nabi dengan rasul? Sebagian ulama mengatakan sama saja nabi rasul, rasul nabi. Sebagian berpendapat seperti itu. Tapi yang benarnya ada perbedaan antara nabi dan rasul. Kalau kita berbicara mengenai definisi nabi dan rasul, maka para ulama mengatakan nabi adalah laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, laki-laki yang laki-laki yang menerima wahyu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajulun yuha ilaihi wala yu'maru bitablighihi. Namun dia tidak diperintah untuk menyampaikannya. Nabi adalah laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah namun tidak disuruh menyampaikannya. Jadi untuk dirinya sendiri. Rajulun yuha ilaihi wala yu'maru bitablighihi. Laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah tapi tidak disuruh menyampaikannya. Sementara rasul ya rajulun yuha ilaihi wa umira bi tablighihi atau yu'maru bi tablighihi. Laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah dan disuruh untuk menyampaikan. Makanya Nabi Adam itu nabi. Jelas ya? Nabi Idris itu nabi. Khidir itu nabi. Dikarenakan apa? Diberikan wahyu oleh Allah Ta'ala tapi tidak disuruh menyampaikan dan diutus kepada umat tertentu. yakni apa? Umat yang masih kafir misalnya, enggak. Sementara Rasul diperintahkan. Dari mana ini terambil? Dari firman Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau diangkat menjadi Nabi dengan apa? Surah apa? Iqra. Perintahnya kepada siapa? Kepada beliau. Jadi wahyunya itu untuk beliau sendiri, bukan disampaikan kepada orang lain. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian beliau diangkat menjadi Rasul dengan apa? Surah Al-Muddatsir. Qum fa'anzir. Disuruh sampaikan. Menunjukkan Rasul disuruh sampaikan, Nabi tidak. Enggak sama sini? Ini perbedaan antara Nabi dan Rasul dari sisi definisinya. Adapun perbedaan detailnya banyak. Sebagian menyebutkan sampai 10 perbedaan antara Nabi dan Rasul. Ada banyak perbedaan antara Nabi dan Rasul. Baik, bukan di sini pembahasannya. Baik. Khairi nabiyyin ursila. Kata beliau rahimahullahu taala, wa dhi min aqsamil hadits iddah. Wa dhi Wali min aqsamil hadits iddah wa kullu wahidin ata wa haddahu Wadi min aqsamil hadits iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Nah, kata beliau wadhi, apa itu dhi? Isim isyarat. Isim isyarat hadza hadhihi. Baik. Asal isim isyarat kan dhi. Itu asalnya isim isyarat. Nah. Baik. Tahu kan? Kalau hadza, ha ini ditambih, za ini yang isim isyarat. Kan gitu ya dalam nahwu kan? Hadza. Ini zi, za sama, isim isyarat. Ini wadhi, ini adalah apa? Min, sebahagian. Min di sini tab'id, bermakna sebahagian. Ini adalah sebagian dari aqsamil hadis, sebagian dari pembagian apa? Pembagian jenis hadis. Pembagian apa? Hadis. Iddah itu beberapa. Beliau akan menyebutkan beberapa.
jenis-jenis hadis. Jenis-jenis hadis. Wa dhi min aqsamil hadis iddah. Wa kullu wahidin, dan setiap dari satu persatu aqsamul hadis nanti, qismul hadis atau nau'ul hadis, nau'ul hadis satu persatu nanti akan datang. Akan disebutkan nanti satu persatu. Ata wa haddahu, dan juga akan datang definisinya. Haddun itu artinya definisi, pengertiannya apa? Dalam ilmu nahwu, hadda di sini maf'ul ma'hu, wawunya wawu ma'iyah. Kalau dikatakan ja'al amiru wal jaisha, baik, ma'iyah. Masing-masing kullu wahidin, masing-masing dari jenis hadis itu atau jenis hadis itu akan datang penyebutannya, akan disebutkan satu persatu, wahaddahu, dan akan datang juga definisinya. Baik, di sini kembali ke mana? Kembali kepada kullu wahidin, kullu. Baik, masing-masing dari itu akan datang, dan akan datang pula apanya? Definisinya. Akan datang pula apa? Definisinya. Ata wahaddahu. 6. Ini bait yang pertama sebagai pengantar. Kata beliau ini isim isyarat. Perhatikan, isim isyarat asalnya menunjuk kepada sesuatu yang ada atau yang tidak ada? Kepada yang ada. Sudah sampai sini? Iya. Nunjuk, makanya isyarat. Hukum asal isim isyarat itu menunjuk kepada sesuatu yang maujud, sesuatu yang ada. Tapi secara majaz, isim isyarat juga bisa digunakan untuk menunjuk sesuatu yang bersifat maknawi, yakni yang belum ada atau yang tidak ada. Jelas? Dalam hal ini, kenapa beliau menunjuk kata isyarat padahal baru bait pertama? Ini yang mana? Belum ditulis. Berarti kan ini beliau mengisyaratkan ke mana? Kepada sesuatu yang sudah ada atau yang belum ada? Yang belum ada, karena ini baru bait pertama. Kecuali setelah selesai ditulis semua, baru di bawah dibilang ini berarti ini yang di atas tadi semua, kan begitu ya? Tapi ini baru pertama sudah bilang ini yang mana? Kata para ulama, di sini isyarat kepada amrin maknawi, kepada sesuatu yang bersifat maknawi, yakni yang ada di benaknya beliau. Jadi semua bait syair yang akan beliau sebutkan sudah ada di benaknya semua, tinggal ditulis. Kemudian beliau mengatakan ini mengisyarat kepada apa yang ada di benak beliau yang akan beliau tulis nanti. Lihat sampai sini. Jadi isim isyarat asalnya digunakan untuk menunjuk sesuatu yang maujud, tapi terkadang digunakan juga untuk menunjuk sesuatu yang maknawi, yang tidak ada wujudnya, yang belum ada wujudnya. Jelas ya? Yang belum ada wujudnya. Seperti di sini. Wadhi min di sini apa? Tabi'id, sebahagian. Menunjukkan bahwa di Baiquniyah beliau tidak akan sebutkan semua aqsamul hadis, tidak akan sebutkan semuanya. Min, sebahagian saja. Iddah, beberapa disebutkan, enggak semuanya. Masih banyak jenis-jenis hadis yang enggak dibahas dalam Baiquniyah. Misalnya mutawatir ahad, mutawatir. Sudah sampai sini? Iya. Akan disebutkan. Ada beberapa masalah jarh wa ta'dil enggak disebutkan. Masalah siyaqut tahammul wal ada enggak disebutkan. Banyak masail yang belum disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah. Baik, karena ini yang pengantar saja sebagai perkenalan. Wadhi min aqsamil hadis. Nah, apa itu hadis? Siapa yang tahu apa itu hadis? Aruf saya kira. Mau hadis? Hadis secara bahasa bermakna al-fi'il, kejadian. Apa? Iya. Afwan, hadis secara bahasa bermakna al-jadid, sesuatu yang baru. Makanya kejadian dikatakan hadas. Perkara yang baru dalam agama dikatakan apa? Muhdas. Nah, hadis secara bahasa bermakna al-jadid, sesuatu yang baru. Ucapan kita dikatakan hadis karena baru, selalu kan begitu. Apa jamaknya hadis? Ahadis. Kalau jamaknya jadid, judud. Nah, makanya kata para ulama, hadis ini jamaknya yukhaliful qiyas, yakni menyelisihi wazan yang seharusnya. Kalau dia hadis secara bahasa bermakna al-jadid, sudah sampai sini? Bermakna al-jadid, maka kalau jadid jamaknya judud, seharusnya hadis jamaknya hudus.
Tapi mereka mengatakan apa? Jamaknya hadis adalah ahadis. Maka jamaknya yukhaliful qiyas, ya ini menyelisih yang seharusnya wazannya seperti itu. Baik. Apa itu hadis secara istilah? Hadis secara istilah adalah ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini aja ya. Ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Minal aqwal wal af'al. Apa lagi? Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min dalam bentuk jawab, dalam bentuk mufrad. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Ini definisi hadis. Hadis adalah ma'udhif secara istilah, ma'udhifa, semua yang disandarkan. Semua yang disandarkan. Disandarkan kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disandarkan? Min di sini bayaniyah, penjelasan, menjelaskan ma. Apa yang disandarkan kepada Nabi? Min, yaitu qaul, bisa berupa ucapan, au fi'lin, atau berupa perbuatan, au takririn, atau persetujuan beliau, au sifatin, atau sifatnya beliau, sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Sifat di sini terbagi jadi dua. Ada khalqan, ada khuluqan. Ada khalqan, ada khuluqan. Khalqan artinya postur tubuhnya beliau. Beliau tinggi, dada beliau lapang, mata beliau begini. Ini khalq, sifat fisik beliau. Kalau khuluqan, akhlak, sifat akhlak. Itu juga masuk dalam hadis. Ya. Makanya biasanya menambahkan begini. Au sifatan khuluqan kana au khalqan kana au khuluqan. Biasanya nambahkan begitu, tapi sampai sini cukuplah. Yang penting ditahu bahwa sifat itu ada dua. Ada sifat fisik, ada sifat akhlak, kepribadian beliau. Nah, ini hadis. Ma'udhifa, semua yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa qaul, ucapan, atau perbuatan, atau persetujuan atau sifat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ini hadis. Baik. Apalagi misalnya fi'il, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'alal khuffain. Saya melihat beliau mengusap di atas khuf. Itu fi'il. Atau takrir, persetujuan. Misalnya ucapan Abdullah bin Umar bahwa kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam nufaddilu Abu Bakrin tsumma Umar. Bahwa kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan Abu Bakar baru Umar. Ini takrir, Nabi dengarkan dan Nabi ketahui dan beliau tidak ingkari. Atau berupa sifat. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau meninggal di rambutnya tidak sampai berapa? Ya, tidak sampai belasan uban. Ini kan khalq, penciptaan. Kalau khuluq misalnya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran dan seterusnya. Ini hadis. Semua yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan, perbuatan, takrir atau sifat. Itu hadis secara istilah. Dan perhatikan, hadis kalau diitlakkan maka maksudnya adalah hadis nabawi. Apa maksudnya diitlakkan? Perhatikan ini istilah penuntut ilmu yang penting dikatakan. Ketika dikatakan itlak, diitlakkan, apa maksudnya diitlakkan? Apa lawannya itlak? Muqayyad. Mutlak, muqayyad. Baik. Lawannya itlak, taqyid, dikaitkan. Kata hadis kalau dimutlakkan artinya tidak ada embel-embel setelahnya. Pokoknya hadis toh disebut, maka maksudnya adalah hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hadis yang lain. Bukan hadis yang lain. Maksudnya begini.
Kalau ada orang mau mengucapkan kata hadis dan mereka memaksudkan adalah hadisnya, yakni ucapannya misalnya para sahabat, misalnya anggaplah ucapannya Abu Bakar, mereka tidak boleh mengatakan ja'a fil hadis, datang dalam sebuah hadis, tidak boleh. Kalau mereka maksudkan ucapannya Abu Bakar, mereka harus mengatakan begini, ja'a fi hadisin an Abi Bakar min qawlihi. Baik? Ya. Atau ja'a fi hadisil mauquf an Abi Bakar, hadis mauquf. Jelas ya? Jadi harus diberikan kait. Tapi kalau disebutkan ja'a fi hadis, maka maksudnya apa? Hadis Rasulullah. Kalau mutlak, enggak ada embel-embel tambahan. Itu namanya mutlak. Ini pernah kita bahas masalah mutlak dengan muqayyad ketika dikatakan air, ya kan? Air mutlak, ini air, enggak ada embel-embel. Ini. Baik. Sudah, ini definisi hadis. Kemudian beliau mengatakan ini adalah aqsamul hadis, pembagian hadis. Di sini penulis Al-Baiquni rahimahullahu taala yang dimaksud dengan aqsamul hadis yakni anwa al hadis, jenis-jenis hadis. Itu yang beliau sebutkan nanti. Ya, hadis ini, hadis ini, hadis ini, hadis ini. Anwa'nya. Beliau tidak menyinggung masalah taksim, pembagian hadis. Beliau hanya menyebutkan anwa. Jadi maksud aqsamul hadis yakni anwaul hadis, jenis-jenis hadis. Berikut ini adalah jenis-jenis hadis. Beberapa jenis-jenis hadis. Beliau tidak menyinggung masalah pembagian. Pembagian. Baik. Di sini sebagai awal kita perlu gambaran global dulu tentang hadis. Kita butuh mengetahui mengenai pembagian hadis dulu, biar kebayang keluasan cakupan pembahasan hadis. Baik. Perhatikan. Sudah ya? Wa kullu wahidin atau hadda, jelas ya? Segala sesuatu, semua jenis-jenis hadis itu, semua jenis-jenis hadis akan datang penyebutannya wahaddahu, dan akan datang apa? Definisinya. Nah, sebelum kita jelaskan jenis-jenis hadis, perhatikan di sini kalimat wahaddahu, akan datang definisinya. Seperti yang saya katakan tadi, dalam Baiquniyah ini beliau hanya fokus menyebutkan definisi dan tidak menyebutkan hukum. Misalnya, apa itu hadis palsu? Beliau akan sebutkan definisinya hadis palsu, tapi beliau tidak sebutkan hukumnya. Apa itu hadis dhaif? Beliau akan sebutkan definisinya, tapi enggak sebutkan apa hukumnya. Apa itu hadis mungkar? Ada definisinya, tapi enggak disebutkan apa hukumnya. Makbulkah atau mardud? Kalau ditolak, apakah bisa dikuatkan dengan hadis lain atau tidak bisa dikuatkan? Beliau tidak singgung itu. Paham? Karena kan dhaif, ada dhaif yang berat, ada dhaif yang ringan. Yang diterima juga macam-macam, ada sahih, ada hasan. Baik? Nah, beliau tidak singgung itu masalah. Beliau hanya menyebutkan hadis ini definisinya ini, hadis ini definisinya ini. Beliau tidak menyinggung mengenai hukumnya, apakah diterima atau ditolak. Maka perhatikan, beliau hanya dari awal sudah menyebutkan bahwa di sini saya hanya menyebutkan definisi, tidak menyebutkan apa? Hukum. Baik. Sekarang kita ke aqsamul hadis. Sudah? Pembagian hadis. Hadis terbagi dari memiliki beberapa sudut pandang. Tergantung sudut pandangnya apa. Sini saja biar jelas. Satu. Lebih jelas mana? Biru atau hitam? Hitam aja. Nah, coba kita lihat. Taksimul hadis. Taksimul hadis, pembagian apa? Hadis. Satu, bi'tibar wusulihi ilaina. Dari sudut pandang pembagian hadis, dari sudut pandang cara sampainya hadis itu kepada kita. Cara sampainya hadis itu kepada kita. Terbagi menjadi dua. Mutawatir dan ahad. Baik. Sebentar terus. Gampang terus. Baik. Perhatikan pembagian hadis dari beberapa sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang cara usul, cara sampainya hadis itu kepada kita.
Baik. Terbagi dua, mutawatir dengan ahad. Yang ahad terbagi tiga. Ada masyhur, ntar tulis, nanti dihapus ini. Masyhur, aziz, dan gharib. Baik. Masyhur, aziz, dan gharib. Ini dari sudut pandang apa? Dari sudut pandang sampainya kepada kita. Berarti kalau kita totalkan ada 4. Ada mutawatir, masyhur, aziz, gharib. Baik. Sudut pandang lain. Ba. Bi'tibar al-qabul warad. Dari sudut pandang diterima atau ditolaknya terbagi jadi 3. Sahih, hasan, dhaif. Sampai sini. Perhatikan bi'tibar dari sudut pandang. Kayak ada suatu benda, antum pandang dari jendela yang berbeda-beda. Bendanya sama, cuma sudut pandangnya yang berbeda. Lihat sampai sini? Sama. Maka jangan dicampur aduk. Misalnya kalau ada yang bertanya, hadis masyhur itu sahih atau tidak? Bukan tempatnya ditanyakan masyhur sahih. Kenapa? Karena sahih dengan ini pembagiannya di sini, sementara masyhur hubungannya ke sini. Cara sampainya dia kepada kita. Maka tidak tepat kalau ditanya hadis ahad itu sahih atau dhaif. Itu tidak tepat. Beda sudut pandang. Sudah sampai sini? Beda sudut pandang. Karena hadis ahad ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Sudah sampai sini? Tidak tepat karena beda sudut pandang. Kita selesaikan dulu. Jangan terus dulu. Jim, sudut pandang yang ketiga. Bi'tibar apa? Bi'tibar bi'tibar man nusiba ilaihi. Dari sudut pandang kepada siapa dia disandarkan. Ada marfu, atau kalau kita mau detailkan sebagian ada apa? Marfu, ada mauquf, dan yang ketiga ada maqtu. Sebagian menggabungkan marfu di sini qudsi. Hadits qudsi masuk dalam kategori marfu. Firman-Nya Allah. Baik, dikategorikan dalam hadis marfu. Bi'tibar man nusiba ilaihi, dari sudut pandang kepada siapa hadis itu disandarkan. Kalau ucapannya Nabi namanya hadis marfu. Kalau ucapannya sahabat namanya mauquf. Kalau ucapannya di bawahnya sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, atau ulama bias ulama namanya maqtu. Ya kalau dikatakan hadis mauquf apa hukumnya, sahih atau dhaif? Enggak bisa dikatakan sahih dhaif karena beda pembahasannya. Sudut pandangnya beda. Ya sampai sini? Ya, beda sudut pandangnya. Jadi bi'tibar man nusiba ilaihi, yani man nusiba ilaihi hadis, iya. Man nusiba ilaihi al-hadis. Dari sudut pandang kepada siapa hadis itu dinisbatkan ada 3. Marfu, mauquf, dan mauqufun. Mauquf dan maqtu. Apalagi? Nah, ini 3 sudut pandang yang paling sering muncul. Jelas? Ada taksim hadis yang lain ada, tapi ini yang paling sering dan ini yang fokus dibahas di sini di Al-Baiquniyah. Ya. Nah, kalau sudah paham silakan ditulis.
Saya kira cukup itu dulu. Insyaallah taala pembagian hadis sahih masuk di bait yang kedua nanti, ketiga. Insyaallah taala mulai masuk di pembahasan hadis sahih. Kata Al-Baiquni rahimahullahu taala, awwaluha as-sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashadda aw yu'al yarwihi adlun dhabitun am mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Nah, ini definisi hadis sahih. Baik, tapi wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Silakan.